mempertimbangkan apakah saya ini akan betah atau tidak gitu Pak. Itu yang jadi pemikiran. Ada keraguan. Keraguan Tapi Pak. kenapa pada saat itu ditandatangani SPK-nya padahal ragu? Ya pacar lah Pak ya, bilang Pak ya. Pacar. Iya Pak. Orang kebun punya pacar. Tadi ngomong-ngomong pacaran di mana ini? Pacarnya Jauh dia, Pak. Jauh Pak. Teman-teman sekalian, baru saja saya menangkap 2 orang lulusan MT yang bekerja sebagai asisten kebun ya, yang bertepatan hari ini sudah menyelesaikan masa ikatan dinas selama 2 tahun dan mereka ke training center untuk mengambil ijazah yang sudah ditahan oleh perusahaan berdasarkan perjanjian yang disepakati, dan tentunya ini tidak melanggar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi ini sudah disepakati di awal. Ya. Sebelum saya melakukan wawancara kepada mereka mengenai pengalamannya selama menghabiskan masa ikatan dinas di kebun, saya ingin memperkenalkan dulu kepada Anda semuanya. Di sini ada Eko Purnama Aji ya. Iya Pak, Eko Purnomo Aji Pak. Eko Purnomo Aji. Iya Pak. Lulusan MT 2 tahun lalu ya. Iya Pak. 30. Dan sebelahnya adalah Rio Ahmad Dalimunte. Saputra Rio Ahmad Saputra Dalimunte. Oke, Eko itu dari Palembang ya. Iya Pak, betul Pak. Lulusan dari Universitas Sriwijaya Pak. Universitas Sriwijaya, dan Rio Dari Stipap Medan, Pak. Stipap Medan. Oke, orang Medan ya. Iya, Pak. Oras. Bah, ada beras makan gabah. Iya. Oke. Kalau Palembang apa? Bung Kitu Galuh. Pempek Cemano ya. Cemano pempek. Nah, saya akan melakukan wawancara kepada mereka. Saya ke Eko dulu ya. Iya Pak. Eko, pertama kali kamu dulu Iya Pak. dinyatakan lulus sebagai salah satu peserta MT, Iya, ya Pak. kan, di perkebunan kelapa sawit. Di situ kan ada SPK, betul ya? Betul, Rio, Pak, betul. Ada SPK yang harus ditandatangani dan tertera ada perjanjian penahanan ijazah Betul Pak. atau masa ikatan dinas selama 2 tahun. Betul, Pak. Betul Pak. Apa yang terfikir pada masa itu? Ya, dari Eko dulu. Baik Pak. Jadi yang pertama-tama yang kita pikirkan pada saat kita lulus MT Pak ya, manajemen training ya kan Pak, di salah satu perkebunan kelapa sawit, pertama yang kita pikirkan adalah pertama ada keraguan sih Pak. Yang pertama Pak, apakah memang kita bisa untuk menyelesaikan masa ikatan dinas 2 tahun kan Pak yang diberi oleh perusahaan atau tidak gitu Pak. Karena yang pertama yang jadi pertimbangannya adalah karena untuk setelah lulus kuliah atau kita kan statusnya fresh graduate Pak ya, kita statusnya fresh graduate terus langsung pergi ke Kalimantan Pak ya, pergi ke Kalimantan bertemu dengan orang baru dan juga bergaul dengan orang baru, tentunya kita pasti berpikir kan Pak, apalagi kita saat itu posisinya akan bekerja Pak, akan bekerja, jadi kita mempertimbangkan apakah saya ini akan betah atau tidak gitu Pak. Oke, Itu yang jadi sempat pemikiran. ada keraguan. keraguan, Tapi Pak. kenapa pada saat itu ditandatangani SPK-nya padahal ragu? Jadi yang pertama pertimbangan saya Pak, yang pertama adalah niatan juga Pak. Niatan salah satunya saya juga ingin bekerja di industri perkebunan kelapa sawit Pak. Nah itu yang juga jadi penguat dalam diri saya untuk berangkat gitu Pak, dan juga menandatangani SPK tersebut Pak. Oke. Ya, kalau dari Rio sendiri gimana? Jujur Pak, kalau dari saya memang ada niat keraguan, tapi dari lubuk hati saya paling dalam memang saya niatkan dari kuliah itu Pak, kalau murah rezeki sebelum wisuda saya udah bekerja, dan alhamdulillah itu terwujud Pak, tercapai. Jadi apapun ceritanya, dengan doa orang tua dan semangat orang tua, maju terus Pak. Keraguan itu akan hilang. Memang berat meninggalkan kampung halaman dan keluarga, apalagi merantau sampai jauh Kalimantan kan Pak, baru kali ini. Tapi memang dalam niat saya itu tadi saya camkan harus bisa, harus kuat, karena masih banyak di luar sana yang belum ada rezekinya Pak. Jadi sekalipun ijazah kalian 2 tahun harus dipinjamkan dulu ya bahasanya, Iya, atau Pak. ditahan oleh perusahaan, tapi karena ada niat kuat, Iya Pak. oke, itu ditempuh, itu disepakati aja gitu Iya ya. Pak, disepakati. Nah, kemudian kan di dalam SPK itu kalau program MT itu ada di situ nilai penalti. Betul, Ya, Betul nilai Pak, penalti. betul. Ada. Yang kalian lihat berapa dulu jumlahnya itu?
Kalau di 30 juta ya Pak. 30 juta, Pak. Iya Pak. Terfikir nggak begini? Waduh, kalau nanti saya nggak nyampe 2 tahun, Iya Pak. saya harus ganti nih. Betul. Pernah, Rio pernah terfikir gitu? Ada Pak. Jadi di saat 1 tahun lebih itu ada rasa Satu tahun goyang Pak. pertama. Jadi memang saya lihat juga apa namanya surat perjanjian kerja itu ada penaltinya Pak. Artinya penaltinya itu kalau nggak saya lihat 10 juta Pak. Jadi saya pikir saya udah kerja, ibaratnya udah dapat gaji penghasilan, masa saya keluar lagi ngasih ke perusahaan itu. Artinya apapun ceritanya itu tadi Pak, kembali ke niat awal, maju terus. Oke. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang udah melewati masa ikatan dinas Pak. Kalau dari Eko gimana tuh? Ngelihat nilai penaltinya kan itu berkala ya? Iya, Pak. Kalau berapa setengah masa ikatan dinas itu kalau nggak salah 15. Betul Pak. Iya Betul, Pak. Nilai tertinggi itu kan di 30 juta. 30 juta Pak. Itu khawatir nggak dengan nilai itu? Kalau yang pertama Pak, memang rasa kekhawatiran itu ada Pak ya. Dan terus ketika sudah kita dijalani ya di tahun pertama, memang sama seperti Rio kan Pak. Ada rasa kadang-kadang khawatir tadi Pak, kita nggak bisa menyelesaikan ikatan dinas tersebut. Tapi Terus kan kita karena harus bayar. iya kita harus bayar, kita mikir lagi kan Pak, kita sudah bekerja untuk perusahaan, tapi kita harus memberikan benefit untuk perusahaan kan Pak gitu. Tapi karena ya alhamdulillah juga kami satu angkatan gitu kan Pak, sama-sama satu frekuensi lah Pak. Jadi bisa saling cerita, bisa saling berbagi gitu Pak. Oke. Baik, sampai pertanyaan ini mungkin saya sedikit simpulkan dulu ya, Iya, supaya teman-teman di luar sana bisa menyimak bahwa hal terpenting ya, Iya, Pak. ketika kita menjalani sebuah profesi di kebun itu, kalau yang saya tangkap nih adalah komitmen. Betul ya? Betul Pak. Nah, komitmen di sini kan bukan hanya dengan perusahaan melalui surat perjanjian, tapi Iya, Pak. kayaknya komitmen Ke terhadap diri diri sendiri ya. Betul, Pak. Berawal dari kemauan, berawal dari tekad atau niat yang kuat. Berapapun nilainya yang dituangkan, saya pikir itu nggak ada masalah ya. Iya Pak. Betul ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, tadi saya mendengar dari Eko yang membuat bertahan sampai 2 tahun salah satunya adalah adanya komunikasi dan keterikatan antara satu dengan yang lainnya, Iya, teman satu angkatan. Betul Pak. Oke, sampai situ. Nah, sekarang saya lanjut ke pertanyaan kedua, Iya, Pak. ya, atau pertanyaan berikutnya. Selama kalian bekerja masih dalam masa ikatan dinas itu, pernah nggak goyah? Mungkin karena beban pekerjaan yang di luar ekspektasi, Iya, Pak. atau mungkin karena wah tiba-tiba kita dapat Tawaran misalnya. Tawaran. tawaran. Iya, Pak. Nah, dapat tawaran. Ini Iya. luar biasa ya. Memang lulusan MT itu jangankan sudah lulus, masih training aja suka Sudah ditawar. ditawar-tawar Iya, perusahaan Pak. lain. Ini Betul Pak. udah masuk dalam eranya ya. Iya, Karena Pak. sekarang eranya bukan lagi persaingan produk, Iya, Pak. tetapi persaingan sumber daya manusia. Sumber daya Nah, manusia. pernah kalian mendapati itu ya, ke distract dengan tawaran ataupun Iya, Pak. mungkin tekanan? Pernah ya? Pernah Pak. Nah, gimana coba cerita dari Rio lah. Kalau saya memang jujur Pak, di dalam 2 tahun itu ada pernah tawaran, tapi saya pikir lagi Pak, saya udah habis waktu di sini lebih kurang dari MT sampai dengan sekarang 1,5 tahun, artinya ya dengan 1,5 tahun itu artinya kan penalti tadi ada Pak yang pertama. Sebetulnya penalti itu bisa aja saya bayar, tapi dengan komitmen itu tadi, dan saya pun pasti komunikasi dengan orang tua, dan orang tua tetap bilang udah bertahan aja, mungkin rezekinya tetap lebih baik di sini. Jadi Nilai gitu. gajinya yang ditawarkan dari perusahaan ini lebih besar. Beda tipis aja sebenarnya. Beda tipis. Betul. Oke. Eko pernah juga? Pernah Pak. Jadi ya pada saat itu kan sama kurang lebih sama dengan Pak Rio Pak. Jadi ya mungkin beda tipis tapi agak jauh lebih besar dikit Pak, bisa dikatakan seperti itu kan Pak. Nah jadi karena kita berdua ini satu angkatan, saya bilang tadi kan Pak, dan juga satu frekuensi lah, jadi komunikatif lah kita berdua kan Pak. Jadi kita saling cerita kalau misalkan ada masalah, baik itu dari tekanan kerja ataupun beban kerja yang di luar ekspektasi, ya kita saling cerita gitu Pak. Serta juga dari orang tua juga kita, misalkan kita sampaikan seperti itu Pak, ya disampaikan sama orang tua pun sama Pak. Lebih baik bertahan di tempat yang ada sekarang, karena di luar sana belum tentu lebih baik dari tempat yang sekarang ini gitu loh Pak. Oke. Gitu, karena juga kita juga kan ditempa dari pertama itu kan di sini Pak gitu kan, dari BGA sini kita diajarkan mulai dari kita belum tahu apa-apa sampai sekarang mungkin kita ada sedikit ilmu gitu Pak, dari sini juga gitu Pak. Seperti itu. Ya. Oke, ini menarik ya tadi. Di luar menawarkan,
Iya, Jadi Pak. kan ada istilah apa, rumput tetangga lebih hijau. Tapi, Iya, Pak. tapi kalian tidak terjebak dengan itu ya. Iya, Pak. Ini poin yang baik sekali. Karena ketika kita baru bekerja 1 tahun atau 2 tahun kemudian kita sudah lompat, ya kita akan mengulangi lagi dari nol. Betul ya? betul, habis waktu Pak. Berarti kalian sudah lulus dengan faktor penarik gitu Iya, ya. Pak. Tapi kalau faktor dari dalam yang mendorong kalian sehingga kalian galau, bahkan mungkin pernah mencoba untuk apply, pernah coba nggak? Jujur saja nih. Pernah Pak. Pernah. Pernah juga Pak. Juga. Kalau apply itu memang jujur Pak, namanya di usia kami yang masih agak labil, Ya, Pak. labil. Pasti ambis itu ingin ada, Oke. terutama pertama untuk dekat ke orang tua, apalagi cari tempat Sumatera. Oke, pemicunya karena ingin mencari dekat dengan orang tua. Betul Pak. Dari Eko ada salah satu pemicunya itu nggak? Ada juga Pak. Terus ada nggak pemicu dari dalam? Artinya dari dalam itu begini, mungkin dari pimpinan yang tidak cocok, Iya, atau Pak. mungkin karena waduh ada masalah di divisi atau di afdeling yang tidak bisa terselesaikan. Ngalamin nggak itu? Kalau Belum sama ada, kami di si BKLE Pak, tepatnya tidak ada Pak. Nggak ada ya? Tidak ada. Tapi lebih kepada karena Karena faktor eksternal tadi Pak. eksternal ya, artinya tawaran atau karena ingin dekat dengan keluarga. Keluarga, Ya, betul, seperti itu. Ya. Oke, nah sekarang kan udah terima nih ijazah. Iya, Sudah, Pak. Pak. Gimana perasaannya setelah menerima ijazah kembali nih? Setelah 2 tahun loh disimpan di perusahaan. Dari Saya dulu Pak. Ah, Kalau dari saya Pak, yang pasti ya ada rasa senang juga gitu kan Pak, karena ijazah itu kan apa ya, hak kita juga kan Pak, hak kita juga. Tapi sebenarnya memang nggak terlalu penting-penting sekali lah Pak, karena kan ijazah itu tanda kita karena kalau kata Cak Lontong itu kan tanda kita pernah sekolah, bukan tanda kita pernah berpikir gitu Pak. Jadi ya saya mengambil hak saya aja Pak, mengambil hak saya, takut saya hilang gitu Pak. oh gitu. Iya, Ada ya, Pak. rasa Nah. takut hilang itu ada gitu. Ya? Iya Pak, takut lupa gitu loh Pak, takut lupa mungkin nanti sudah berjalan berlarut-larut kan lupa saya ijazah saya di mana gitu kan Pak. Tapi yang pasti senang lah Pak, sudah terima kembali sesuai dengan waktunya juga Pak. Gitu. Iya. Nah ini gini, saya ke Rio aja nanya. Iya Pak. Ini kan sebenarnya kalau yang belum memahami ya dan belum menjalani satu perjanjian untuk penyerahan ijazah Iya. atau meminjamkan atau penahanan ijazah perusahaan kan itu melanggar hukum enggak? Iya. Nah kalau dalam undang-undang ini kan tidak, karena memang tidak ada yang mengatur kebolehan atau larangan untuk menahan Menahan ijazah. ijazah. Iya Pak. Tetapi itu diatur dengan kesepakatan. Nah, Iya. selama ada kesepakatan antara karyawan dan perusahaan, maka itu menjadi satu perjanjian yang sah di mata hukum. Iya, Pak. Tapi secara hati kecil dari Rio nih, Iya Pak. sebetulnya ketika kita menyerahkan ijazah untuk ditahan, ikhlas nggak? Sebenarnya kalau saya Pak ada rasa ikhlas, ada rasa khawatir juga Pak, karena itu tadi di dalam hati ini masih goyah 2 tahun ini saya bisa nggak untuk menyelesaikan ini dan ijazah itu kembali ke tangan saya gitu Pak. Oke. Tanpa ada penalti gitu Pak. Oke. Tapi kalau secara hitung-hitungannya, artinya hitung-hitungan itu gini, apa yang diberikan perusahaan dengan apa yang kita pinjamkan tuh balance nggak itu? Balance Pak. Balance ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kemudian tadi sebenarnya sekalipun sudah disebut ya, yang membuat bertahan selama 2 tahun sampai iya. karena itu di samping ada niat, adanya hubungan dan penyemangat dari teman, dari keluarga gitu ya. Ada nggak faktor lain nih, gitu kan, Iya Pak. yang menyemangati untuk menyelesaikan masa ikatan dinas ini? Ada sih Pak. Ada apa? Yang pertama ya pacar lah Pak ya, bilang Pak ya. Pacar. Oke. Iya Pak. Orang kebun punya pacar. Tapi ngomong-ngomong pacaran di mana ini? Pacarnya Jauh dia, Pak? Jauh Pak. LDR. Iya Pak, LDR Pak. Jadi ya yang pasti juga dari pacar kan Pak. Kalau yang lebih sering intens dihubungi kan pacar Pak. Kalau orang tua kan ya mungkin seminggu sekali lah Ini Pak. yang kembali. Ini yang Dunia terbalik Pak. dunia terbalik. Iya Pak. Jadi dari pacar juga kan Pak. Artinya ya pacar juga selalu menyemangati bahwasanya ya udah dijalani aja dulu gitu Pak. Dijalani apa? Ya pasti kamu tuh bisa gitu maksudnya Pak. Pasti bisa melewati itu semua. Karena ya apa yang sudah kita jadikan komitmen seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya itu harus dijalani Pak, harus ditanggung jawab seperti itu Pak. Tapi rencana menikahnya kapan? Ya kalau itu masih lama Pak, kayaknya 2 tahun lagi Pak. Wah. Oke, Iya, pacar Pak. yang menyemangati. Jadi rupanya pacarnya masih ada ikatan dinas tempat lain. Iya Pak. Kalau dia apa faktor lain ini?
yang membuat kita bisa survive ya sampai 2 tahun ini, sampai ijazah kembali diterima? Yang pertama pasti dukungan dari keluarga Pak, itu udah pasti. Yang kedua pacar juga, tapi kalau saya yang dalam benak saya ini satu aja Pak, karena yang saya bilang tadi, alhamdulillah di kelas saya waktu kuliah itu yang pertama berangkat sebelumnya sudah saya Pak, jadi itu saya harus buktikan kepada teman-teman, ibaratnya harga diri juga kan Pak, jadi gengsi juga, apapun ceritanya wajib maju terus Pak. Oke. Itu tadi. Nah, nah ini sekarang sudah 2 tahun. Iya Pak. Jadi asisten pasti punya pengalaman, Betul, ilmu, Pak. pengetahuan, keterampilan bertambah. Selain pemahaman kita terhadap teknis kerja, ya Iya kan? Pak. Hal apa sih yang didapat gitu ya selama menjadi seorang asisten di kebun, selama dari 2 tahun pengalaman? 2 tahun. Apa yang berbeda mungkin dengan orang bekerja di tempat lain? Iya Pak. Apa yang didapat? Kalau dari saya mungkin yang dialami Pak, jadi kalau di divisi itu menurut saya kita mengurusi orang mau tidur malam sampai dengan bangun pagi Pak. Jadi misalnya melahirkan jam 3 pagi kita wajib pasti ada dihubungi situ Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua kalau saya alami Pak, kalau kita di kebun ini memang saya nggak benar-benar nggak baik kali, tapi memang kita harus bisa mainkan peran, bisa kadang jadi malaikat, bisa kadang jadi kayak seperti iblis, dan bisa sebagai orang tua gitu Pak. Jadi harus bisa mainkan peran Pak di situ. Ya, Pak. Kalau dari Eko? Kalau dari saya Pak, yang pertama yang kita dapatkan tentunya belajar kepemimpinan Pak ya, belajar kepemimpinan. Jadi kan kita ini mengendalikan SDM ya, lebih tepatnya SDM, sumber daya manusianya. Selain kita mengelola sumber daya alam, tapi juga kita mengelola yang paling besar ininya itu apa? Sumber daya manusianya tadi Pak. Kalau memang kita posisi kita itu tidak tepat mengelola sumber daya manusianya ini, yaitu bakalan berpengaruh juga sama kita, pekerjaan kita Pak. Yang kedua, kita belajar bermasyarakat Pak ya, belajar bermasyarakat. Jadi artinya seperti yang disampaikan Pak Rio tadi, kalau ya kita bukan hanya mengurusi tanaman, tapi mulai dari orang itu lahir sampai dengan orang itu meninggal, dari mulai orang itu tidur sampai dengan orang itu bangun lagi, ya itu semua kan ada ke kita juga Pak tanggung jawabnya seperti itu. Jadi itu yang saya rasa itu tidak didapatkan di tempat lain, bukan hanya sekedar bekerja, tapi bagaimana kita bermasyarakat dengan orang-orang yang ada di divisi atau underling itu Pak. Berarti ada satu perubahan perilaku dari kalian yang cukup drastis ya. Kalau Iya, Pak. dulu masih mahasiswa mungkin kita diurusi, Iya Pak. bener ya, diurusi orang tua, diurusi dosen Dosen. gitu ya. Iya betul Iya. Pak. Setelah kalian jadi asisten, mengurusi, Iya Pak, balik. mengurusi Jadi Pak. orang tua ya Pak, kalau masih muda. Berarti sifat-sifat manja udah hilang. Ya itu. Atau masih ada manja-manjanya sekarang? Manja sama kawan aja paling Pak. Ya, Manja sama kawan. kalau ketika lagi sama kawan ya mungkin ada canda-canda atau manja gitu tadi kan Pak. Tapi ketika di depan karyawan ya bagaimana kita harus bersikap semestinya gitu Pak, Oke. harus tegas gitu Pak. Oke, jadi good point-nya di sini adalah 2 tahun anak muda lah. Kalian masih muda ya. Tadi Iya, Pak. lupa saya nggak nanya umur. Eko berapa? 26 Pak. 26, Saya Rio 25 Pak. 25. Di usia 25 tahun, 26 tahun sebetulnya itu usia yang belum matang menurut saya gitu ya, tetapi masa-masa mencari jati diri. Tetapi 2 tahun ditempa menjadi seorang asisten itu yang paling penting kalau saya simpulkan adalah tumbuhnya kemandirian. Kemandirian bukan hanya mengurus diri sendiri, tetapi kemandirian ngurus masyarakat. Iya Pak. Ya, saya yakin lah. Makanya sering saya bilang kalau ketemu teman-teman, kalau sudah jadi asisten kebun tuh, kalaupun harus berhenti kerja dari kebun, pulang kampung halaman, ya minimal kalau ngurus masyarakat tuh bisa. Iya, Minimal betul, kades Pak. Pak ya. Kades lah ya. Kepala desa Pak. Betul Pak. Minimal kepala desa. Oke. Nah, setelah 2 tahun nih, ya kan, ijazah sudah kembali, kan Iya. tidak ada lagi tuh ikatan dinas dengan perusahaan. Apa rencana kalian? Yang pasti rencana ke depan Pak, ya kita terus belajar berkarya di BGA ini kan Pak. Oke. Dan juga mengembangkan karir kita Pak sebagaimana yang ada di perusahaan ini, yaitu kita ikuti Pak. Seperti itu Pak. Kalau Rio, ada rencana lain? Kalau saya sebenarnya sama juga Pak. Pertama meningkatkan karir, melakukan improvement yang belum saya terpecahkan, masalah-masalah bisnis saya di 2022 ini Pak. Itu aja Pak. Artinya kalian akan terus melanjutkan karir ya, Iya, Pak. berkarir. Nah, sekarang kalian ini sudah punya petanya Ya, untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi, ya kan? Target Rio berapa lama lagi untuk menjadi seorang asisten? Kalau bisa 1 tahun lagi Pak. 1 tahun lagi. Eko? Mungkin 2 tahun lagi Pak. 2 tahun lagi. Oke.
ideal lah ya. Iya, Pak. Artinya kalian di 3 sampai 4 tahun menjadi seorang asisten itu ideal. Kan sudah tahu petanya nih. Kira-kira Iya, kekurangan yang harus diperbaiki atau yang harus dipenuhi dari Rio apa? Yang pertama pasti people handling lebih ditingkatkan lagi Pak. Kemudian networking itu lebih diasah. Kemudian membaca karakter bawahan ini dan bisa tarik ulurnya itu Pak. Jadi itu yang perlu Berarti masih di ditingkatkan. people handling sama Iya, networking ya. betul, Pak. Oke, kalau secara teknikalnya mungkin Teknikalnya sudah. belum baik-baik kali itu dan tetap saya Oke. pelajarin lagi Pak. Kalau dari Eko, Kalau dari saya Pak, ya yang pertama kurang lebih people handling sama networkingnya Pak. Artinya kan networking ini bukan hanya sekedar hubungan kita sama karyawan, tapi bagaimana juga hubungan kita sama pimpinan juga gitu kan Pak. Dan juga mungkin belajar lagi mengenai administrasi supaya lebih baik lagi gitu Pak. Dan juga untuk teknikalnya kan sembari kita berjalan di lapangan, sembari bisa kita pelajari seperti itu Pak. oke, baik. Nah ini terakhir pertanyaannya, sudah berapa lama nggak pulang? Saya baru pulang kemarin Pak. Lamaran Pak di bulan 10 Pak. Masih 11. sempat lamar? Masih sempat Masih. Pak. Iya Pak. Bulan 5 saya pulang Pak. Kemudian bulan 10 kemarin ada urusan mendesak dari keluarga dan wajib lamaran dan saya lamaran kemarin. Kerja di kebun masih sempat loh. Setahun 2 kali pulang. Setahun 2 kali pulang Pak. Dua kali Oke, pulang, diatur ya. cutinya berarti ya. Diatur Pak. Tapi kalau lagi produksi naik, Terus naik pasti ditahan Pak. tahan dulu ya. Zoom nih Pak. Oke, itu Oktober kemarin. Ya Oktober Pak. Eko kapan terakhir pulang ke kampung halaman? Oktober 2021 Pak. Oktober 2021. Iya, Itu udah 1 tahun, kurang lebih 1 tahun 2 bulan lah sama 3 Pak. bulan. nggak ngambil cuti dong tahun ini? Belum ngambil cuti? Nanti insya Allah bulan 1 atau bulan 2 lah Pak. Oh, kenapa? Harus bulan 1 atau bulan 2? Lamaran juga? Enggak lah Pak. Prepare ya, Pak. Ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin harus diurus di kampung halaman sana Pak. Seperti itu. Ini luar biasa. Pengalaman 2 orang lulusan MT selama menjabat seorang asisten itu banyak pelajaran ya, Iya, yang didapat. Nah, Iya, ternyata dari 140 SKS dulu kuliah, berapa SKS kira-kira yang terpakai setelah memerankan diri sebagai seorang asisten? Kalau saya kosong Pak. Saya jujur, saya dulu jurusan saya dulu pengolahan Pak. Jadi waktu saya pertama kali Pengolahan hasil masuk, pertanian. iya betul Pak. Jadi waktu saya pertama kali masuk ke MT agronomi Pak, saya dulu belum pernah mengenal apa dunia agronomi Pak, Oke. apalagi agronomi kelapa sawit. Jadi Jadi sebenarnya Eko lebih cocoknya untuk ke pabrik ya. iya dulu saya magangnya pun di pabrik kan Pak, tiba-tiba masuk ke sini. Bahkan dulu sempet waktu masuk TC sini disuruh orang bersihkan piringan. Saya tanya sama kawan saya tuh Pak, Bang Tito kan, piringan itu apa Bang? Saya bilang. Tapi udah lah, Nggak yang penting tahu. ada pertaniannya. Udah, iya Pak, betul Pak. Iya Pak. Nah, kalau Rio apa itu? Kalau saya yang dipelajari kampus dulu paling lebih kurang 4 SKS Pak. 4 SKS saja. Oke, ini motivasinya begini. Buat yang lain nih ya. Iya Pak. Kuliah itu penting adalah sebagai penghantar, ya kan? Betul, Pak. Penghantar kita masuk ke dunia Dunia kebun, kebun, ya iya, kan? Pak. Sehingga kita bisa menjadi seorang fresh graduate yang ikut dalam program MT dan menjadi asisten. Tetapi setelah bekerja, banyak ilmu baru sebetulnya Iya, ya, betul. yang Didapat. yang didapat dari betul, Pak. perjalanan kita bekerja. Semoga sukses ya kalian ya. Amin, Pak. Sukses, bisa menjemput impiannya dan Amin. tidak berhenti sampai di sini. Amin, Ya. Pak. Segera menikah Iya Pak. biar Iya, bangun Pak. paginya ada yang Lebih. bang bangun bang akan Iya, Pak. lebih semangat gitu ya. Iya. Kalau dia mau nih pagi saya Pak, kebetulan serumah. Oh, betul serumah. Oke, terima kasih ya. Iya, Pak. Sampai ketemu lagi. Jadi kebetulan kita jumpa nih. Jadi Pak. saya pikir ini momen yang perlu saya manfaatkan. Iya, Pak. Ngobrol-ngobrol seperti ini berbagi kepada yang lain. Biar Iya, Pak. yang lain yang mungkin saat ini masih duduk di bangku kuliah terdorong untuk menjadi seorang asisten di perkebunan kelapa sawit. Oke ya, saya Iya, Pak. pikir cukup sampai di sini. Salam planter.